Kembali lagi di Prolivo Motovlog. Selamat datang Suzuki Next Crossover. Ini motor baru Suzuki tahun 2020 akhir tahun lalu Suzuki ngeluarin motor ini. Suzuki Next Crossover. Dia pakai stang telanjang, bentuknya seperti ini. Ini kalau dilihat aslinya sih keren banget. Kita mau bahas tuntas motor ini. Saya mau coba dulu, nanti kita ceritain. Oke, kita coba motor ini. Posisi duduk ini jok dan kaki sama kayak Next 2 standar. Tapi stangnya beda. Dia lebih tinggi. Nih, lihat nih. Stangnya lebih tinggi dan lebih lebar. Nah, jadinya posisinya kayak bawa motor trail, ya kan? Kayak bawa KRX, CRF, atau WR155. Kita jalan. Oke, sekarang kita ceritain tentang motor ini ya. Yang pertama, apa bedanya dibanding Next biasa? Ada beberapa perbedaan. Selain yang paling kelihatan ini ya, stang. Kita lihat sini lebih dekat, satu-satu. Speedometer. Speedometer. Ini speedometernya digital. Bentuknya sama dengan Satria FU injeksi atau GSX, ya kan? Bentuknya sama, tapi menunya beda. Di sini nggak ada RPM ya, nggak ada RPM, cuma ada speedometer. Jadi nggak ada tachometernya. Terus menu-menu di sini cuma ada odometer, ya kan? Trip meter A, trip meter B. Terus tegangan aki. Udah, odometer lagi. Ini jam. Tuh, itu yang pertama, speedometer. Itu yang pertama, speedometer. Yang kedua, karena speedometernya, oke. Oh, langsung aja. Yang kedua, itu di roda. Nih, kita ke sini. Ini bannya Pak. Ini bannya pakai ban dual purpose ya. Nih. Tipenya IRC GP5. Ukurannya sama dengan Next standar 90/90 14. Ini ban tubeless, ya kan? Karena bannya tubeless, velgnya juga bukan kayak Next 2 standar. Ini velgnya sama dengan Next Cross. Velg untuk tubeless. Atau sama dengan velg untuk Suzuki Address versi ekspor ke Eropa. Nih beda nih velgnya, bibirnya beda. Bentuknya sekilas sama, tapi beda. Ini ready untuk ban tubeless. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Terus apa lagi? Ini sok. Oh ya, dulu. Oke. Yang ketiga, shock breaker. Nih. Shock breakernya warnanya merah. Mencolok. Kesannya sporty ya. Tapi ukurannya sama nih. Ukurannya sama. Entah kenapa travelnya terasa beda. Travelnya itu dia lebih panjang. Nanti saya ceritain impresi tentang motor ini, rasanya gimana setelah ini ya. Oke, ini yang ketiga, shock. Kaliper. Iya. Yang keempat, kaliper depan. Nih.
Kaliper depan ini pakai Nissin 1 piston, sama dengan punya Next 2 ya. Beda sama address, beda sama Next lama. Tapi warnanya beda. Ini warnanya merah. Nih. Yang keberapa tadi? 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang kelima. Yang kelima. Apa ya? Setang lah, setang. Yuk. Yang kelima stang. Kalian udah pasti udah pada lihat. Nah, kita jelasin sini stangnya nih. Ya. Ini stangnya beda sama punya GSX-S, beda juga sama punya Thunder, beda sama punya Bandit. Ini stangnya bener-bener baru kayaknya. Saya belum nemuin motor Suzuki yang pakai stang ini. Stangnya tinggi dan lebar. Tinggi dan lebar. Terus ini nih, saklarnya ini bentuknya sekilas mirip sama punyanya Let's, Suzuki Let's ya. Tapi warnanya beda, dia hitam. Kalau Let's kan silver atau chrome gitu ya, lupa. Nih, yang kanan juga nih. Di sini kalau LED, di sini ada selektor lampu, ya kan? Kalau Suzuki LED di sini ada selektor lampu. Kalau ini nggak ada, kayak ditutup gitu ya. Yang terakhir yang beda ini joknya lebih manis ya. Dia dua warna ada abu-abu sama hitam, dan di sini ada tulisan Suzuki. Jadi ingat motor-motor Suzuki atau motor-motor Yamaha tahun 90-an ya. Di sini ada tulisannya gitu ya. Keren, ini keren. Cakep. Oke, sekarang rasanya gimana? Ini motor spesifikasinya mirip banget sama Next 2 standar, tapi ada perbedaan di riding position, ya kan? Duduknya lebih enak, stangnya lebih tinggi, jadi lebih tegak, lebih rileks. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ground clearance-nya sama tinggi ya, karena Next 2 itu memang udah tinggi ground clearance-nya. Next 2 ini udah tinggi ground clearance-nya, dan di Next crossover pun sama, udah tinggi. Jadi buat kalian yang tinggal di komplek yang banyak polisi tidurnya tinggi-tinggi, atau di kontrakan, biasanya jalan-jalan di kampung yang polisinya dibikin nauzubillah gitu, pakai Next crossover ini nggak ada masalah. Itu yang kedua. Terus ini suspensi. Nah, suspensinya Next 2 memang udah empuk ya. Next 2 empuk, lebih empuk dari address, terutama belakangnya. Tapi Next crossover ini lebih empuk lagi dan ayunannya lebih lambat. Ini asik banget, terutama kalau kalian suka pakai ke pedesaan atau ke jalan bebatuan. Ini asik, suspensinya asik banget. Kalau buat cornering high speed gitu ya, agresif, kayaknya sih kurang cocok ya, karena agak ngayun. Tapi ini lebih cocok habitatnya sebetulnya di jalanan bebatuan gitu ya, di pedesaan. Terus ya nerabas-nerabas polisi tidur. Ini enak banget, asli. Ini mungkin ada settingan yang berbeda ya dari Suzuki, dan saya nggak tahu apa perbedaannya. Tapi kalau yang saya rasakan tadi rasanya beda. Suspensi. Terus apa lagi? Performa ya. Handling oke ya, sama kayak Next 2. Malah stangnya jadi lebih enteng lagi, karena stangnya kan lebar. Jadi lebih enteng lagi dibanding pakai Next 2. Performa karena pakai mesin yang sama. Tadi udah saya coba. Tarikannya mirip sama Next 2, lebih enteng dibanding address. Dan top speed-nya belum sempat dicoba. Ya mungkin nggak beda jauh lah sama Next 2, atau mungkin sama persis ya. Kesimpulannya, ini motor enak ya. Motor enak, cocok buat sehari-hari, simple, mau kemana aja ayo.
paling minusnya di bagasi yang kecil banget sama kayak NX2. Kalau mau tinggal pasang box buat bagasi, itu udah perfect banget. Dan tampilannya juga nggak biasa. Ini dilihat orang di jalanan. Desainnya unik dan nggak banyak di jalan. Saya yakin nantinya juga nggak banyak di jalan, nggak kayak NX2 ya. NX2 itu entry level yang memang di setting lebih murah dari Honda Beat. Makanya di jalan udah banyak banget, udah biasa. Kalau ini Suzuki yang bener-bener motor langka ya. Dijualnya juga lebih mahal dari Beat. Nah, kalau mau pakai motor Suzuki yang biasanya jarang, itu harga jual kembalinya juga tinggi karena unik. Jadi motor ini cocok buat kalian yang butuh motor buat aktivitas sehari-hari, kemana saja ayo. Tapi hanya cocok untuk kalian yang sudah mulai mengerti motor. Ya, buat kalian yang bisa merasakan bedanya motor A dengan motor B, buat kalian yang bisa merasakan bedanya suspensi, riding position dan sebagainya, baru cocok pakai motor ini. Alay nggak cocok pakai motor ini. Jadi bukan untuk alay.